Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Putriani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Jadi yang pertama yaitu pengertian adil dalam meriwayatkan hadis. Sifat adil adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawi yang dapat dipercaya. Perawi yang tidak termasuk adil tidak dapat diterima periwayatannya. Walaupun misalnya perawi itu memiliki hafalan yang sempurna, ketidakadilan seorang menjadikan diri orang itu tidak dapat dipercaya riwayatnya. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran. Sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat. Al-Syaukani dan Al-Ghazali memberikan kriteria perawi yang adil adalah setiap perawi yang beragama Islam, baligh, berakal, memelihara muro'ah, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, menjauhi atau tidak selalu berbuat dosa kecil, dan menjauhi hal-hal yang diperbolehkan yang dapat merusak muro'ah. Ada 4 syarat keadilan perawi yang harus dipenuhi menurut Ibnu Asy-Syam'ani. Di antaranya yang pertama, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan. Yang keempat, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syara'. Ja'far Subhani mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam pemahaman dalam menentukan syarat-syarat keadilan para perawi hadis. Pendapat yang masyhur tentang keadilan perawi hadis itu adalah orang yang memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh dengan ketakwaannya, meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, serta berketetapan hati untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil. Perawi yang bersifat adil itu merupakan syarat bagi diterimanya sebuah hadis yang diriwayatkan melalui para imam yang adil, yang riwayat sanadnya itu bersambung pada imam yang maksum. Meskipun tidak harus memenuhi seluruh tingkatan tobaqoh, melainkan cukup sebagian saja, asalkan riwayat sanadnya bersambung. Pengarang Al-Irsyad mentafsirkan perkataan adil itu adalah berpegang teguh kepada pedoman adab-adab syara'. Orang-orang yang selalu berpedoman kepada adab-adab syara', baik terhadap perintah-perintah yang harus dilakukan maupun larangan yang harus ditinggalkan, disebut keadilannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab menurut kebiasaan yang berlaku di antara manusia yang berbeda kondisi dan situasinya, tidak dapat dipakai dalam bidang periwayatan dan persaksian. Sekalipun jika seseorang meninggalkan adat kebiasaan tersebut akan tercela oleh masyarakat, namun belum tentu tercela oleh agama. Yang kedua yaitu tingkatan-tingkatan sahabat. Menurut Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Aja Al-Khotib, ia menjadikan ke dalam 12 tingkatan, yaitu yang pertama, mereka yang mula-mula masuk Islam seperti 10 orang sahabat yang mendapat kabar akan masuk surga, yakni para khulafaur rasyidin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah Amr bin Al-Jar, Siti Khadijah dan Bilal. Yang kedua, mereka yang masuk Islam sebelum musyawarah ahli Mekah di Darun Nadwa. Yang ketiga, mereka yang berhijrah ke Habasyah. Mereka seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ja'far bin Abi Thalib, Ruqayyah istri Nabi, dan Sahla bin Sahal, yaitu istri Abu Hudzaifah. Yang keempat, mereka yang mengikuti Aqabah al-Ula seperti Jabir bin Abdullah, Uqbah bin Amr, As'ad bin Zurarah, dan
Ubadah bin As-Samit. Yang kelima, mereka yang mengikuti Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, mayoritas kaum Ansor seperti Al-Barra bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, dan Ka'ab bin Malik. Yang keenam, kaum Muhajirin yang mula-mula bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Kuba sebelum beliau memasuki Madinah. Yang ketujuh yaitu para ahli Badar. Yang kedelapan, mereka yang berhijrah di antara Badar dan Hudaybiyah. Yang kesembilan, para peserta Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Yang kesepuluh, mereka yang berhijrah antara Hudaybiyah dan Fathul Mekah seperti Khalid bin Walid, Ibnu Al-As, dan Abu Hurairah. Yang ke-11, orang-orang yang masuk Islam saat Fathul Mekah seperti Muawiyah bin Harb dan Hakim bin Hisham. Ke-12, kalangan anak-anak yang menyaksikan Nabi Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad Fathul Mekah dan Haji Wada seperti Hasan bin Ali. Selain bertingkat-tingkat, para sahabat pun memiliki keutamaan yang tidak sama. Seperti ulama Sunni sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang paling utama, setelah keduanya barulah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah keempat khalifah tersebut, sahabat yang memiliki keutamaan adalah 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu ahli Badar, ahli Uhud, beserta Bai'atur Ridwan, kaum Ansor yang mengikuti 2 Aqabah, As-Sabiqunal Awwalun, yaitu mereka yang pernah melakukan sholat 2 kiblat. Yang ketiga, bagaimana sih cara mengetahui sahabat? Ada sejumlah cara mengetahui para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengetahui para sahabat itu melalui sejumlah cara, sebagaimana yang saya kutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Muhammad Aja Al-Khatib. Yang pertama yaitu khobar mutawatir. Khobar mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib serta sejumlah sahabat telah mendapat jaminan masuk surga secara tegas, yaitu para khulafaur rasyidin, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidillah Amr bin Al-Jarrah. Yang kedua, khobar masyhur atau mustafid. Khobar ini berada di bawah status mutawatir. Khobar masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu disebut sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Uqasyah bin Muhsan dan Dhammam bin Fa'labah. Yang ketiga, salah seorang sahabat memberikan khobar bahwa seseorang berstatus sahabat. Misalnya Hamamah bin Abu Hamamah Ad-Dausi yang meninggal di Asbaha karena sakit perut. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari memberikan kesaksian bahwa ia seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, seseorang mengkhobarkan diri sebagai sahabat setelah diakui keadilan dan kesezamanannya dengan Nabi Muhammad SAW. Asal saja khobar ini dilakukan sebelum berlalu 100 tahun dari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar. Yang kelima, seorang dari tabi'in yang terpercaya mengkhobarkan bahwa seseorang berstatus sebagai sahabat. Dari penyampaian saya dapat saya simpulkan yaitu sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan beriman. Interpretasi para ulama dari dalil Al-Quran dan Sunnah terhadap keadilan sahabat mengidentikan bahwa sahabat memiliki sifat yang adil. Semua sahabat dihukumi adil menurut pendapat mayoritas ulama, baik mereka yang terlibat dalam fitnah antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah maupun yang tidak terlibat. Maksud adil di sini adalah menjauhi sifat kebohongan dan penyimpangan secara sengaja dalam periwayatan. Dengan demikian, seluruh periwayatan mereka diterima tanpa ada penelitian keadilan mereka. Bagi mereka yang terlibat dalam fitnah diinterpretasikan sebagai upaya ijtihad yang berpahala, sekalipun kurang tepat. Namun demikian,
setelah dilihat lebih lanjut akan didapatkan bahwa keadilan para sahabat bersifat umum sehingga memungkinkan sebagian kecil di antara mereka ada yang tidak adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila dia terbukti berperilaku yang menyalahi sifat adil. Kebersamaan para sahabat dengan Nabi selama hidupnya menjadikan dalil rasional bahwa tidak mungkin mereka bersifat tidak adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang yang senantiasa bersama dan mendukung Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam tidak mungkin akan berbuat salah dan bohong dalam menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat selalu berlaku adil dalam menjalankan ajaran Islam dan mereka yang paling mengertikan ajaran itu setelah Nabi Muhammad SAW. Keadilan sahabat diungkapkan oleh mayoritas ulama hadis seperti Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Hajar, Imam Haramain, Imam Ibnu Salah, Imam Al-Iraqi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abdul Bar yang keseluruhan mereka fasih dalam bidang hadis. Sekian penyampaian materi tentang keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.